sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu yang mulia. Tidaklah ada keinginan kebaikan yang terbersit pada diri seorang hamba kecuali semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di akhir surat At-Takwir, Allah menyatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian menghendaki sesuatu, menghendaki kebaikan, kecuali semuanya telah dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tafsir di surat At-Tur, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-26 yang membahas tentang perbincangan orang-orang yang telah Allah selamatkan sampai masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perbincangan para penghuni surga. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin." Mereka mengatakan dalam perbincangannya di surga itu, "Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin." Sesungguhnya kami dahulu sewaktu kami berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya keluarga adalah tempat seorang merasakan kedamaian, ketenangan. Ketika seorang mendapati masalah, dia berada di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah saudaranya, maka dia akan merasa nyaman, merasa tenang. Akan tetapi orang-orang yang beriman, ketika mereka dulu berada di dunia, sebelum dimasukkan ke dalam surga, saat mereka berada di tengah-tengah keluarga mereka, mereka pun masih merasa takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut terhadap siksaan nanti pada hari kiamat. Sehingga rasa takut itulah yang menjadikan mereka meninggalkan dosa dan meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famannallahu 'alaina wa waqana adzabas samum." Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kami dengan melindungi kami dari siksaan neraka. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari ketakutan mereka terhadap neraka ketika di dunia dan masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang ke-27 ini, para ulama tafsir di antaranya adalah Syekh Amin As-Singkiti rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Adwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, di antara faidah yang terambil dari ayat yang ke-27 dari surat At-Tur, bahwa perasaan takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia merupakan sebab keselamatan di akhirat. Ketika seorang ini merasa takut di dunia, takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya ketika di akhirat. Seorang muslim ketika berada di dunia hendaknya senantiasa takut terhadap ancaman siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa aman ketika di dunia, dan rasa takut yang muncul pada dirinya menjadikan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan pada hari kiamat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan dalam diri seorang hamba dua rasa aman dan dua rasa takut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah berfirman, qala Allah taala, Allah taala berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala,
la ajma'u li abdi amnaini wala khaufaini. Aku tidak akan mengumpulkan pada diri hambaku dua rasa aman dan dua rasa takut. In huwa aminani fid dunya akhaftuhu yauma ajma'u ibadi. Kalaulah dia senantiasa merasa aman dulu saat di dunia, niscaya dia akan aku berikan rasa takut ketika hari aku mengumpulkan hamba-hambaku. Wa in huwa khafani fid dunya amantuhu yauma ajma'u ibadi. Kalaulah dia dulu di dunia senantiasa takut terhadap siksaanku di neraka, siksaan yang ada di neraka, amantuhu yauma ajma'u ibadi. Niscaya aku akan berikan dia rasa aman ketika aku membangkitkan hamba-hambaku pada hari kiamat kelak. Sehingga seorang muslim dan muslimah dalam kehidupan dunia hendaknya senantiasa menghadirkan rasa khauf, rasa takut terhadap siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hasilnya orang yang senantiasa takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dulu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami juga meminta agar diselamatkan dari neraka. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Sebelum kita berpindah pada ayat yang setelahnya, semua kalimat doa yang ada di dalam Al-Qur'an seperti misalnya dalam ayat ini, inna kunna min qablu nad'u. Sesungguhnya kami dahulu senantiasa memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa terbagi menjadi dua, ada doaul ibadah dan doaul mas'alah. Doa ibadah adalah semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, baik itu salatnya, puasanya, baca Qur'annya, sedekahnya, semua adalah salah satu bentuk doa ibadah. Karena pada hakikatnya ketika seorang beribadah, dia sedang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang kedua adalah doaul mas'alah, yaitu doa yang berisi permintaan. Sebagaimana doa yang sudah kita fahami. Seorang minta diselamatkan dari keburukan, seorang mengharapkan kebaikan, dan berbagai permintaan-permintaan yang lainnya, maka itu masuk dalam doaul mas'alah. Sehingga yang tercakup dalam ayat yang mulia ini, inna kunna min qablu nad'u. Kami dulu ketika di dunia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk ibadah, doaul ibadah, dan kami meminta diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga sebagai bentuk doaul mas'alah. Ini mencakup doa yang disebutkan secara umum di dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun." Tetaplah memberikan peringatan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun. Engkau dengan nikmat dari Rabbmu berupa akal yang cerdas, akhlak yang sempurna, perbuatan yang mulia, kenabian yang utama, bukanlah orang-orang yang gila dan bukan pula tukang ramal. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW adalah seorang yang berakhlak mulia, seorang yang dikenal amanahnya, seorang yang dikenal kejujurannya. Ketika beliau menyampaikan dakwah Islam, menyatakan diri sebagai seorang nabi dan rasul, maka di antara sebutan julukan yang disematkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau disebut sebagai kahin,
sebagai tukang ramal dan disebut sebagai majnun, sebagai orang gila. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan dua sifat itu, dua sifat yang disematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan fama anta bi ni'mati rabbika. Engkau dengan nikmat dari Rabbmu berupa kecerdasan, akhlak yang mulia, kenabian dan sebagainya, maka engkau bukanlah seorang kahin, seorang tukang ramal dan juga bukan orang gila. Am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Bahkan mereka mengatakan dialah syair, yaitu dia Nabi SAW dipanggil oleh orang-orang kufar sebagai syair, sebagai seorang penyair. Natarabbasu bihi raibal manun, yang kami tunggu kapan kecelakaan menimpanya, yang kami tunggu kematiannya, kata mereka, agar dia berhenti dari syair-syair yang disampaikannya. Jadi bayangkan seorang nabi yang mulia, seorang yang akan mengetuk pintu surga, seorang yang akan menyelamatkan umat pada hari kiamat kelak dengan syafaatul uzmanya. Ternyata ketika di dunia beliau dipanggil sebagai tukang ramal, beliau dipanggil sebagai orang gila, beliau dipanggil sebagai penyair dan berbagai julukan-julukan buruk yang lainnya. Bahkan beliau didoakan dengan doa yang buruk. Natarabbasu bihi raibal manun, kata mereka, yang kami tunggu kapan kematian mendatanginya. Sehingga orang-orang kufar tidak disibukkan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika nabinya dicela oleh orang-orang kufar? Allah mengatakan, "Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin." Katakanlah, tunggulah. Sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang juga menunggu bersama kalian. Kalian menunggu kematianku, kami pun juga menunggu kematian kalian. Karena ketika kematian telah datang, maka seorang akan tahu hakikat kebenaran. Jadi mengingatkan kepada kita bahwa bukan menjadi parameter orang baik itu kalau tidak dicela oleh manusia. Karena kalau itulah yang terjadi, maka seharusnya Nabi SAW tidak ada yang mencelanya. Tapi ternyata dalam sejarah, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, beliau mendapatkan berbagai julukan-julukan negatif yang disematkan kepada beliau SAW. Meskipun demikian Allah mengatakan, fadzakir, tetap berilah peringatan, tetap berdakwahlah, sampaikan kebenaran, dan engkau bukanlah orang-orang yang tercela. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan tersebut? Amhum qaumun taghun, ataukah mereka orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang sangat buruk perangainya sehingga keluar ucapan-ucapan yang kotor dari lisannya. Ketika hati seorang sudah rusak, bahkan hatinya sudah mati, maka ucapan yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan keburukan, celaan, cacian, dan hinaan yang menggambarkan buruknya hati yang ada di dalam dadanya. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbu. Sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Akan tapi ketika darah itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu, dan segumpal darah itu adalah hati. Ketika hati sudah buruk, maka ucapan, pemikiran, rencana semua adalah keburukan. Termasuk apa yang diucapkan oleh orang-orang kufar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. Ataukah mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membuat Al-Qur'an, bal la yu'minun, sebenarnya merekalah yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menuduh bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah buatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kecil sampai menjadi pemuda, sampai diangkat menjadi nabi, hidup di tengah-tengah mereka. Mereka tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang ummi, seorang yang tidak pernah belajar dari negeri Yaman, seorang yang tidak pernah belajar ilmu gaib, sihir dan yang lainnya. Mereka tahu itu. Bahkan mereka mengakui akhlak yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagaimana seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa baca tulis, bisa menghadirkan ayat-ayat yang mulia, kalimat-kalimat yang utama seperti yang ada dalam Al-Quran. Maka itu adalah sesuatu yang mustahil. Yang mendorong mereka memberikan tuduhan-tuduhan negatif itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bal la yu'minun, karena mereka tidak beriman, tidak percaya dengan nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga berbagai cara, berbagai ucapan dilontarkan untuk memadamkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan itu muncul karena kekufuran dan kedustaan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita tahu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pernah memperingatkan nabinya yang mulia. Jangankan beliau sallallahu alaihi wasallam berani menyisipkan satu ayat, satu surat, seandainya ada perkataan yang dirubah, ada ayat yang dikurangi atau ditambah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memotong urat jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perbuatan itu. Jadi tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, dan di sisi yang lainnya terdapat ayat yang mengancam kalau sampai Nabi merubah kandungan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus urat jantungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Haqqah pada ayat yang ke-44 sampai 47. Allah mengatakan, "Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil." Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berani menambahkan ba'dal aqawil, sebagian dari qaul-qaul, sebagian dari ucapan-ucapan itu dimasukkan dalam Al-Quran, la akhadna minhu bil yamin, niscaya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami pegang pada tangan kanannya, thumma laqata'na minhul watin, kemudian benar-benar, itu ada lam taukidnya, sungguh benar-benar kami akan memotongnya, minhul watin, urat jantungnya, fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan kalian wahai manusia tidak akan bisa menghalangi proses pemotongan urat jantung tersebut. Jadi ketika sudah dilakukan, maka beliau akan langsung meninggal seketika, dan tidak ada satu dokter pun yang bisa menyelamatkan nyawanya. Secara logika tidak mungkin beliau melakukan pengkhianatan seperti itu, dan di sisi yang lainnya ada ayat yang mengancam beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa tuduhan dari orang-orang kufar bahwasanya Nabi membuat Al-Quran, berarti membuat yang semisal, ini adalah tuduhan yang dusta belaka. Jangankan membuat Al-Quran, membuat surat, membuat ayat, menyisipkan qaul saja, itu langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang sangat berat. Sehingga tuduhan itu adalah tuduhan yang dusta, hanya berangkat dari kebencian belaka dan kekufuran mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang mereka dengan menyatakan, falyatu bihaditsim mithlihi in kanu sadiqin. Kalaulah kalian menuduh,
bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang membuat Al-Quran, padahal itu mustahil sekali, maka falyatu bihaditsim mithli, datangkanlah perkataan yang semisal dengan Al-Quran kalau kalian bisa. In kuntum sadiqin, kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Kalian bisa mengajak satu kabilah, kalian bisa mengajak satu negeri, bahkan kalian bisa bekerja sama dengan jin yang kalian bisa bekerja sama dengan mereka untuk membuat yang semisal Al-Quran. Allah tantang dengan membuat yang semisal Al-Quran, mereka tidak mampu. Allah menantang dengan membuat 10 surat yang semisal Al-Quran, mereka tidak mampu. Bahkan yang terakhir Allah menantang mereka agar membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Sebagian dari mereka membuat, tetapi ketika dibacakan di negeri Arab, negeri dengan sastra Arab yang sangat tinggi, maka rekan-rekan mereka pun tertawa dengan surat yang dibuat oleh sebagian dari mereka. Isinya sangat tidak bermakna, sangat tidak ada nilainya, dan sangat jauh berbeda dengan Al-Quran yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah bukan perkataan manusia, tapi Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kekuasaannya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan jagat raya tanpa bantuan dari siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah membantah pemikiran orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya pencipta. Allah bertanya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka yang mengaku tidak ada pencipta di jagat raya ini, apakah mereka ini diciptakan min ghairi syai'in, tanpa adanya pencipta, am humul khaliqun, ataukah mereka yang merakit diri mereka sendiri? Jadi adanya manusia, maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah manusia ini ada tanpa ada yang mengadakan, tanpa ada yang menciptakan, atau mereka ini tiba-tiba merakit dirinya sendiri? Dan ini dua hal yang mustahil. Ketika ada sesuatu yang ada, pasti ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan adalah zat yang lebih kuat daripada yang diadakan. Dan itu adalah pencipta, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian merakit menjadi sesuatu yang ada. Tidak mungkin. Karena seandainya itu terjadi, maka rakitannya pasti tidak beraturan seandainya terjadi. Dan itu pun mustahil sendiri, mustahil sekali. Dia aja tidak ada, bagaimana mengadakan diri sendiri? Pasti ada kekuatan yang menjadikan mereka ada. Sehingga Allah tanya, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa adanya pencipta, ataukah mereka merakit diri sendiri? Dan semuanya mustahil. Mereka pasti ada karena ada yang menciptakan, dan mustahil mereka bisa menciptakan diri sendiri dari yang asalnya tidak ada. Ini semua menunjukkan bahwasanya pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu bukan manusia. Itu sebuah zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kembali bertanya, yang menunjukkan kekuasaannya, am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka dulu pernah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka ini tidak yakin. Bagaimana mungkin seorang manusia yang kecil bisa membuat langit yang lebih besar dari tubuhnya? Bagaimana manusia yang kecil bisa menciptakan matahari yang dia sendiri tidak mampu untuk menyentuhnya? Maka tentunya ada kekuatan besar yang menciptakan langit, yang menciptakan matahari, dan bukan manusia penciptanya. Demikian pula bagaimana seorang ini bisa membuat bumi dengan hamparan yang sangat luas, dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh darinya. Bagaimana itu bisa ada yang sebelumnya tidak ada? Maka pasti ada kekuatan besar yang menciptakan bumi dengan berbagai fasilitas hidup yang ada di atasnya. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga ketika ayat-ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa, maka jawabannya tidak mungkin manusia itu menciptakan dirinya sendiri, tidak mungkin manusia menciptakan bumi, jangankan menciptakan langit dan bumi, membuat seekor lalat yang kecil, bahkan makhluk hidup yang lebih kecil dari lalat saja mereka tidak mampu. Bagaimana menciptakan langit yang besar, bagaimana menciptakan bumi yang luas beserta isinya? Tentu mereka tidak akan mampu menciptakannya, dan yang mampu menciptakannya adalah Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tidak yakin atas keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya mereka berada dalam kekufuran karena tidak percaya adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan rizki dari Rabbmu, ataukah mereka ini berkuasa untuk mengatur, untuk berbuat sekehendak mereka? Kita tahu dalam kehidupan dunia ini semua makhluk butuh rizki. Binatang butuh makan, tanaman butuh asupan gizi, apalagi manusia, semuanya butuh rizki. Siapa yang berikan rizki mereka itu? Tentunya Zat yang lebih kuat dari mereka, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah tanya, am indahum khazainu rabbika. Apakah mereka ini memiliki perbendaharaan rizki di sisi Rabbnya? Dia yang berhak ngatur. Ini orang dijadikan kaya, ini orang dikitkan hartanya, ini orang dijadikan sakit, ini dijadikan sehat. Apakah mereka seperti itu? Apakah mereka ini kuasa mengatur sekehendak mereka sendiri? Jawabannya tidak. Mereka tidak bisa mengatur rizki. Bahkan mereka ini butuh rizki. Yang mampu, yang memiliki rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan rizki, Allah yang menahan rizki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan makhluk. Allah yang maha kuasa. Ketika Allah berkehendak, Allah bisa menurunkan rizki. Ketika Allah menghendaki, Allah bisa menahan rizki. Bahkan Allah bisa menimpakan musibah, bala, bencana pada penduduk bumi sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang maha agung dan maha kuasa. Ayat-ayat ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat maghrib, dan waktu itu ada Jubair bin Mut'im, seorang yang asalnya kufur. Dia jauh-jauh datang dari Mekah ke Madinah di tahun 2 Hijriah untuk memerdekakan tawanan perang Badar, untuk menebus tawanan perang Badar. Kita tahu di antara kebijakan yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kemenangan perang Badar, perang perdana dalam Islam yang terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, yang diikuti oleh 319 pasukan dari orang-orang Muhajirin dan Ansar yang tinggal di Madinah, dan berhadapan 1000 orang-orang kufar di bawah kepemimpinan Abu Sufyan, dan kemenangan di pihak kaum muslimin. Maka kaum muslimin mendapatkan tawanan, maka kebijakan Nabi SAW, tawanan itu boleh ditebus. Sehingga datanglah Jubair bin Mut'im jauh-jauh dari Mekah menuju Madinah karena ingin memerdekakan, karena ingin menebus beberapa tawanan orang-orang Mekah. Maka tibalah Jubair bin Mut'im di Madinah. Ketika itu datang di waktu maghrib, nyampe sana di waktu maghrib. Kita tahu Mekah Madinah itu kalau menggunakan bus perjalanan sekitar 5 jam. Kalau kereta dengan kecepatan 500 km per jam, 2 jam perjalanan. Cukup jauh antara Mekah dan Madinah. Maka setelah sampai di sana dan mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami para sahabatnya, dan yang dibaca surat At-Tur yang mulia, maka ketika Jubair mendengarkan ayat-ayat tersebut, maka masuk hidayah petunjuk pada dirinya. Meskipun Jubair bin Mut'im belum menyatakan keislaman ketika itu. Apa kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu?
dalam hadis Bukhari, beliau mengatakan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur di waktu maghrib. Ini menjadi salah satu dalil tentang disyariatkannya membaca surat At-Tur di waktu maghrib. Falamma balagha hadhil ayah, ketika telah sampai di ayat ini, dan Jubair bin Mut'im orang Arab paham dengan bahasa Al-Quran. Ketika sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa adanya pencipta atau mereka menciptakan diri sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, apakah dulu mereka menciptakan langit dan menghamparkan bumi? Sesungguhnya mereka tidak beriman. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun, apakah mereka punya perbendaharaan langit, mereka bisa mengatur rizki Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka dibiarkan sekehendaknya? Maka kata Jubair bin Mut'im ketika merenungkan ayat-ayat tadi, beliau mengatakan kadal qalbi an yatira, rasanya jantungku serasa terbang dengan mendengarkan ayat-ayat tersebut. Artinya dia faham bahwasanya tidak mungkin kita ada tanpa ada yang mengadakan, tidak mungkin kita merakit diri kita sendiri, tidak mungkin kita dulu menyempatkan membuat langit dan bumi, dan tidak mungkin kita bisa mengatur rezeki yang ada di langit sana. Semuanya menunjukkan adanya pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Habib Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim, beliau menyebutkan bahwasanya kejadian itu, kejadian Jubair bin Mut'im mendengarkan surat At-Tur adalah langkah awal, pijakan awal dari keislaman Jubair bin Mut'im di kemudian harinya. Jadi beliau tidak langsung mengucapkan syahadat ketika itu, tapi sudah mulai masuk keimanan pada dirinya. Kemudian pada saatnya dia pun menyatakan keislaman dan menjadi sahabat yang utama. Dan lihatlah bagaimana pengaruh Al-Quran. Hanya dengan mendengarkan Al-Quran, seorang bisa beriman karena kandungannya yang sangat luar biasa. Tapi kita dengarkan adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kemudahan di dalam mempelajari sebuah surat yang utama, yaitu surat At-Tur, yang mana surat At-Tur ini ketika dulu dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, terutama ketika sampai pada ayat inna adzaba rabbika lawaqi', maka ayat itu menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 23 Hijriah di Madinah, jatuh sakit selama 20 hari karena memikirkan betapa dahsyatnya ayat tersebut. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk mempelajari sebuah surat yang utama. Itu sebuah surat At-Tur yang dulu ketika dibaca oleh Nabi SAW di waktu maghrib menjadikan sebab berimannya Jubair bin Mut'im di kemudian harinya, sampai beliau mengatakan kadal qalbi an yatira, hampir-hampir jantungku terbang karena mendengarkan ayat-ayat yang mulia ini. Dan sebuah kenikmatan ketika seorang muslim dimudahkan dalam belajar Al-Quran, dan itu pertanda bahwasanya dia adalah orang yang terbaik menurut Nabi SAW. Sebagaimana sabda beliau SAW, beliau menyebutkan dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada yang lainnya. Maka kita mohon kepada Allah semoga kita dimudahkan dan diberikan keistiqomahan dalam belajar Al-Quran dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Kita melanjutkan pada ayat yang setelahnya, di ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum sullamu yastami'una fi, ataukah mereka memiliki tangga ke langit sehingga mereka bisa mendengarkan berita-berita gaib yang ada di langit. Falyati mustami'uhum bisultanim mubin, maka hendaknya orang yang bisa mendengarkan berita gaib itu didatangkan dengan membawa bukti yang nyata. Jadi Allah Subhanahu wa taala menantang, apakah orang-orang kufar mereka punya tangga ke langit sehingga mereka tahu akan kejadian ini, kejadian itu, rizki dan sebagainya. Dari mana mereka tahu? Mereka tidak pernah membuat langit, mereka tidak bisa mendaki ke langit, dan mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menanyakan, amlahul banatu walakumul banun, apakah bagi mereka, apakah pantas untuk dia anak-anak perempuan, walakumul banun, sedangkan bagi kalian adalah anak laki-laki. Di antara keyakinan orang-orang kufar yang ada di Mekah saat itu, mereka meyakini bahwasanya Allah itu punya anak. Malaikat-malaikat Allah itu adalah putri Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita
mereka ini menuduhkan tuduhan-tuduhan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan Allah punya anak dan sudah begitu anaknya adalah anak perempuan. Maka Allah bertanya dalam ayat yang mulia ini, amlahul banatu walakumul banun. Apakah bagi Allah itu anak-anak perempuan sedangkan bagi kalian itu anak laki-laki? Ketika ayat ini turun, Jaziratul Arab, orang-orang Mekah memiliki keyakinan kalau mereka itu punya anak perempuan maka akan dikubur hidup-hidup. Karena mereka malu punya anak perempuan. Kalaulah keyakinan mereka seperti itu, mereka malu punya anak perempuan, bagaimana mereka berani menyifati Allah Subhanahu wa taala memiliki anak dan anaknya perempuan? Maka mereka tergelincir pada dua kesalahan besar, yaitu menganggap Allah punya anak ini tercela, sudah begitu anaknya adalah anak yang mereka benci, yaitu anak perempuan. Seandainya mereka menyifati Allah dengan anak laki-laki, maka ini sebuah kesalahan. Apalagi yang disifatkan kepada Allah adalah anak perempuan. Sehingga Allah mengatakan amlahul banatu walakumul banun. Bagaimana mungkin Allah disifati dengan memiliki anak perempuan, sedangkan kalian bangga punya anak laki-laki? Kalian marah ketika punya anak perempuan, kalian menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan anak perempuan. Maka ini adalah kekufuran, kedurhakaan mereka yang melampaui batas, yang sangat buruk apa yang mereka ucapan, dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka tuduhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-40, am tas'aluhum ajran fahum mim maghramim musqalun. Mereka ini tidak mau mendengarkan dakwah Nabi. Bahkan mereka ini menghalang-halangi dakwah Nabi dengan berbagai cara, baik secara fisik maupun secara verbal, baik yang langsung maupun tidak langsung. Maka Allah tanya kepada mereka, am tas'aluhum ajran. Apakah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahmu itu minta ajar, minta balasan, minta upah dari mereka? Fahum mim maghramim musqalun. Sehingga mereka ini tertimpa dengan hutang yang banyak, sehingga mereka tidak mau beriman, tidak mau masuk dalam agama Islam. Apakah Nabi dalam dakwahnya ini minta untuk diupah, minta untuk digaji, sehingga mereka yang tidak mampu mengupah Nabi, dan akhirnya mereka pun memberikan tuduhan-tuduhan dusta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak. Nabi tidak pernah minta upah dalam dakwahnya. Bahkan Nabi lah yang mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan nyawa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia demi tegaknya agama Islam yang mulia ini. Beliau mengorbankan hartanya, mengorbankan semuanya demi dakwah Islam yang mulia ini. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat yang sejak usia 10 tahun senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga berpisah dengan Nabi selama 10 tahun pula. Selama di Madinah 10 tahun Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, beliau menjadi saksi hidup bagaimana Nabi senantiasa berjuang demi Islam yang mulia ini. Beliau tidak pernah minta upah dari dakwah yang mulia ini. Kata Anas bin Malik, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal islami syai'an illa a'tahu." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta apapun untuk Islam illa a'tahu, kecuali beliau pasti memberinya. Kalau itu untuk maslahat Islam dan kaum muslimin, maka beliau pasti akan memberikan apa yang beliau punya. Qala, maka Anas mengatakan, faja'ahu rajulun a'tahu ghanaman baina jabalain. Kemudian pernah suatu ketika datang seorang laki-laki dari pemuka satu kaum. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atahu ghanaman baina jabalain. Maka Nabi memberikan untuk orang itu, satu orang itu, sekumpulan kambing baina jabalain, yang banyaknya tidak bisa dihitung lagi berapa ekornya, sehingga satuannya adalah bainal jabalain, yang banyaknya sebanyak 2 lembah, 2 gunung, penuh dengan kambing, semuanya diberikan untuk orang itu. Maka faraja ila qaumi, maka dia pulang kepada kaumnya. Dia adalah pemuka kaum, dia masuk Islam, kemudian mendapatkan hadiah kambing sebanyak 2 lembah, saking banyaknya. Maka dia pulang kepada kaumnya dengan rasa gembira yang luar biasa dan mengatakan apa?
Dia mengatakan, ya qaumu, wahai kaumku, aslamu, masuklah Islam kalian semuanya. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yahsyal faqah. Aku telah bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang memberiku dengan pemberian yang sangat banyak, dan dia tidak takut dengan kemiskinan. Maka janganlah kalian takut masuk ke dalam agama Islam, karena seorang yang mendakwahkan Islam demikian luar biasa dermawannya, maka akhirnya satu kaum pun itu masuk ke dalam agama Islam berkat melalui kedamawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak minta upah dari dakwahnya, justru beliau mengorbankan hartanya demi Islam yang mulia. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun, ataukah mereka punya pengetahuan terhadap perkara yang gaib lalu mereka menulisnya? Am yuriduna kaida falladina kafaruhumul makidun, ataukah mereka ingin melakukan tipu daya? Sesungguhnya tipu daya itu akan kembali kepada mereka sendiri. Betapa banyak rencana-rencana busuk dari orang-orang kufar yang dipersiapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata justru berbalik kepada mereka sendiri. Di antaranya adalah kejadian perjanjian Hudaybiyah yang ternyata berbalik menjadi kemenangan kaum muslimin di Fathu Makkah. Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun. Apakah mereka punya sesembahan selain Allah? Apakah mereka punya sembahan yang lain selain Allah? Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Jadi tidak ada ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyarau kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabum markum. Orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah mereka melihat langit itu jatuh menimpa mereka, maka mereka mengatakan yaqulu sahabum markum. Ini adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Ini hanya kejadian alam biasa. Ini hanya sekedar kejadian yang biasa terjadi dalam alam. Mereka tidak beriman, mereka tidak sadar karena mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal musibah yang Allah turunkan hendaknya menyadarkan manusia untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadarhum hatta yulaku yawmahumul ladhi fihi yus'akun. Biarkanlah mereka menemui apa yang dijanjikan kepada mereka. Itu hari dibinasakan mereka, di hari kematian mereka. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a wala hum yunsarun. Yaitu hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun, dan mereka tidak akan ditolong ketika mendapatkan siksaan. Wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalik. Dan bagi orang-orang zalim, mereka ada siksaan yang selain itu, yaitu selain hari kematian mereka, berupa paceklik, kekeringan, rasa takut, peperangan, bencana, dan berbagai musibah-musibah yang lainnya. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Tapi banyak dari mereka yang tidak tahu bahwasanya musibah itu turun untuk menyadarkan mereka, karena mereka tidak pernah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Bersabarlah engkau dalam menjalankan ketetapan dari Rabbmu. Bersabarlah dalam berdakwah, menjelaskan Islam kepada manusia. Fa innaka bi ayunina, karena engkau berada dalam pengawasan kami. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah engkau ketika engkau bangun. Para ulama-ulama tafsir menyebutkan dua tafsiran tentang tasbih ketika bangun. Yang pertama adalah tasbih ketika bangun tidur, dan yang kedua adalah tasbih ketika bangun meninggalkan majelis. Tasbih ketika bangun dari tidur yaitu dengan mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'ara minal laili, barang siapa yang bangun di malam hari, faqala, kemudian dia mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah rabbighfirli. Ini tasbihnya.
Apa keutamaan seorang baca doa ini? Maka kata Nabi, ustuji balau fa in azama fatawaddoa, kalaulah dia bangun dan berwudu, thumma shalla, kemudian dia salat, kubilat salatuhu, maka akan diterima salatnya. Dan kalau dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua tafsirannya adalah bangkit ketika meninggalkan majelis. Ya, yaitu doa kafaratul majlis sebagaimana yang sudah kita hafal. Kemudian Allah terakhir menyatakan wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujur. Wa idbaran nujum, dan bertasbihlah pula di waktu malam dengan melakukan salat maghrib dan salat isya, dan juga tahajud ketika matahari telah terbenam hingga yaitu setelah fajar dan dengan melakukan salat subuh. Jadi antara amalan yang perlu kita amalkan setelah membaca tafsir surat At-Tur ini, yaitu kita diperintahkan oleh Allah bertasbih ketika bangkit dari majelis. Maka marilah kita tutup majelis kita pada kesempatan kali ini dengan membaca tasbih doa kafaratul majlis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu. Barang siapa yang berada di majelis dan banyak ucapan sia-sianya, kemudian dia mengucapkan doa kafaratul majlis, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, kecuali Allah akan ampunkan semua dosa yang terjadi di majelis itu. Maka kita tutup kajian kita dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.